Feelings come and go, time to hit the road. Can't afford to watch this time move past. Never going back, moving forward. Lying to yourself, you don't really need me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Ripino Pranapina Sution sebagai moderator, dan sebelah Saya Salwa Ramadan Nazila sebagai pembawa materi. Saya Randy Aulia sebagai pembawa materi. Saya Cini Agustin sebagai pembawa materi. Saya Sonia sebagai pembawa materi. Judul pembahasan C. Pembentukan Kebudayaan Indonesia. Isi pembahasan, Indonesia di masa lampau adalah kerajaan-kerajaan yang berbeda-beda. Indonesia memiliki perbedaan kebudayaan seiring dengan wilayah-wilayah yang dikuasai kerajaan-kerajaan tersebut. Misalnya di wilayah Jawa, walaupun satu pulau, tetapi Jawa Barat dan Yogyakarta memiliki kebudayaan dan bahasa yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan pada masa lalu wilayah Jawa Barat merupakan wilayah kerajaan Pajajaran, sedangkan Yogyakarta merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Mataram. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia yang besar dibilang takluk dari kekuasaan kolonial. Perlawanan terjadi di setiap daerah, akan tetapi kekalahan bangsa Indonesia mulai beranjak pada pergeseran pola perjuangan dari yang sebelumnya mementingkan daerah menjadi menjunjung persatuan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia memiliki terlihat nyata setelah para pemuda Indonesia mencetuskan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Setelah 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan Indonesia sebagai satu negara. Indonesia tidak lagi menjadi kerajaan-kerajaan, tetapi bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda suku bangsa tetapi tetap satu, Indonesia. Semboyan ini meningkatkan emosional suku bangsa yang ada di Indonesia, sehingga menumbuhkan rasa persaudaraan dan toleransi antar suku bangsa sebagai sesama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia disebut multikultural. Setiap suku bangsa memiliki kedudukan yang sama dalam negara. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang digunakan di Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam interaksi suku bangsa di Indonesia. Bahasa Indonesia harus dijaga dan pergaulan internasional. Oke. Oleh karena itu, selain menjaga dan mengembangkan identitas nasional, setiap warga Indonesia berkewajiban melestarikan dan mengembangkan identitas daerah asalnya. Identitas nasional sebagai jati diri bangsa harus terus dibina. Upaya untuk menjaga identitas nasional antara lain: 1. Melalui jalur pendidikan formal, yaitu melalui jenjang persekolahan dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan formal memiliki dampak yang besar terhadap pembentukan jati diri bangsa. 2. Melalui jalur informal, yaitu dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 3. Melalui media informasi baik televisi, internet, koran maupun media sosial. Penanaman jati diri bangsa sangat efektif melalui jalur media karena sangat mudah diakses oleh seluruh warga Indonesia setiap saat. Oleh karena itu, sudah selayaknya media informasi menampilkan acara atau berita yang mendidik bangsa Indonesia lebih baik lagi. Menurut Dwi Wiratto menyatakan bangsa Indonesia relatif berhasil membentuk identitas nasional. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia diantara sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau persatuan adalah bahasa Indonesia. 2. Dasar bersama negara yaitu Pancasila. 3. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 4. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. 6. Bendera negara adalah Sang Merah Putih. 7.
yang telah diamandemen. 8. Bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Konsep wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. Sekian, inilah hasil diskusi dari kelompok 5. Terima kasih. Dadah. Nanti ada yang salah weh.